pembayaran berhasil, selamat, pesanan Anda sedang dalam proses sekarang. Mohon menunggu, penjual mungkin memerlukan waktu maksimal 3 hari untuk memproses pesanan Anda. Kemudian kalian bisa cek pesanan ya. Di sini ada keterangan menunggu tanda tangan. Jadi ini kita harus melakukan tanda tangan kontrak terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melakukan penandatanganan, pesanan ini akan masuk ke pesanan yang diproses di kolom sebelahnya. Oke? Hai, selamat datang di Republik Tutorial, tempat edukasi seputar pinjaman online, kredit tanpa agunan, dan permasalahan finansial lainnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara menggunakan limit kredit HCI atau yang lebih kita kenal dengan Home Credit Indonesia tanpa harus kalian datang ke toko offline, atau semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak terus video ini sampai durasi akhir dan jangan di skip ya. Nah, pertama kita download aplikasinya di Google Play Store seperti ini, lalu kita buka. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Home Credit Indonesia. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah pernah mendaftar ataupun sudah pernah pengajuan tapi ditolak, saya sarankan kalian pakai nomor handphone yang baru. Jadi Home Credit ini sifatnya tidak seperti Akulaku, Kredivo ataupun Shopee ya. Jadi sifatnya dia tidak mengikat NIK sama sekali, karena limit yang disediakan itu ada batas waktunya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya ini nomor handphone, kemudian di bawahnya kita diminta untuk membuat 6 digit PIN. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Nah, kita masukkan dulu kode OTP-nya. Setelah kalian masukkan kode OTP, kalian klik daftar. Nah, ini adalah tampilan awal di aplikasi Home Credit Indonesia. Di bagian tengah ini ada gunakan pembiayaan. Kalian klik di sini kalau kalian mau mengajukan limit kreditnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan identitas kita ya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan KYC atau verifikasi wajah. Setelah itu kalian bisa pilih simpan dan lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan dokumen pendukung. Kalian bisa pilih SIM, NPWP ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan nama lengkap ibu kandung, kemudian di bawahnya nomor handphone, kemudian di bawahnya lagi ada alamat email. Nah, pastikan alamat email ini aktif karena nanti tanda tangan kontrak itu akan dikirimkan melalui alamat email yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan kolom alamat meliputi kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, berikut RT RW, dan yang paling bawah ini adalah patokan jalan. Di sini memang pengisiannya opsional, tapi kalau saran saya kalian isikan untuk patokan jalan rumah kalian ya. Misalkan di depannya ada musola, ataupun kalian itu masuk di gang ketiga, keempat, itu kalau misalkan tidak ada di data identitas kalian, kalian bisa masukkan di patokan jalan. Setelah itu, setelah selesai kalian klik simpan dan lanjutkan. Nah, pengisian selanjutnya adalah pengisian pekerjaan. Kalian bisa isi karyawan maupun wira swasta. Kemudian pendapatan bulanan kalian isikan saja sebesar 8 juta. Kemudian di bawahnya jumlah cicilan lainnya kalian isikan 0. Kalau sudah selesai, kalian bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengkoreksi ya teman-teman, data yang sudah kita masukkan tadi ada yang salah apa enggak. Kalau misalkan dirasa ada yang salah, kalian koreksi dulu, kalian revisi dulu. Setelah itu kalian bisa simpan dan lanjutkan. Nah, kita tunggu dulu sampai kita mendapatkan limit kredit. Nah, di sini saya mendapatkan limit belanja sebesar 10 juta, penawaran berlaku sampai 15 Juni 2022. Jadi, kenapa saya bilang Home Credit ini sifatnya tidak mengikat? Karena limit yang diberikan itu juga ada tempo waktunya ya teman-teman, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Kalau misalkan kalian tidak gunakan limit itu, kemungkinan besar limit itu juga akan hilang. Kalau kalian pengen dapat limit lagi, kalian diminta untuk memasukkan data ulang seperti itu.
Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan pembiayaan seperti di Akulaku, Kredivo maupun di Shopee, tapi di sini kita harus datang ke retail Home Credit atau toko mitra yang sudah bekerja sama dengan Home Credit. Jadi kita datang ke toko, kemudian kita konfirmasi ke sales Home Credit kalau kita mau pengajuan kredit gadget ataupun handphone ataupun barang elektronik lainnya gitu. Nah, karena di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan limit Home Credit tanpa harus kita datang ke toko offline atau toko mitra Home Credit. Jadi kita akan gunakan limit ini untuk belanja di Tokopedia. Oke, kita download dulu aplikasi Tokopedia, kemudian kita login menggunakan nomor yang sama ketika kita mendaftarkan Home Credit. Jadi kalian tidak boleh beda nomor ya teman-teman. Selanjutnya kalian pilih barang yang ingin kalian beli sesuai dengan limit. Kalau saran saya maksimal 75% dari limit. Kalau tadi misalkan kita dapat limit 10 juta, berarti yang bisa kita pakai itu 7.500.000 ya teman-teman. Kita pakai 75% dari limit. Di sini saya akan pilih barang senominal 5.200.000. Kita masukkan ke keranjang belanja dulu, kemudian kita check out. Nah, di sini ada promo dan sebagainya, kalian bisa pilih sesuka hati. Kemudian selanjutnya itu ada pilihan pengiriman, ekspedisinya kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan alamat kalian masing-masing, sesuai dengan kebiasaan kalian pakai ekspedisi apa. Nah, di sini selanjutnya adalah memilih pembayaran. Nah, kita akan diarahkan untuk metode pembayarannya. Kalian scroll ke bawah, kemudian kalian pilih untuk pay letter dan cicilan. Di sini ada pilihan Kredivo, BRI, Home Credit, dan Indodana. Kalian pilih Home Credit di sini ya. Nah, ini adalah estimasi cicilannya. Kalau 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, 9 bulan berapa, maksimal 12 bulan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Di sini kita akan diminta kembali untuk mengisikan data diri sama seperti proses awal. Kalau Home Credit itu memang sistemnya 2 kali ya teman-teman, meskipun kalian datang ke toko offline atau mitra retail Home Credit, itu juga sama, kalian akan didata ulang oleh salesnya. Begitu juga kalau kita pengajuan secara online seperti ini, kalian diwajibkan untuk memasukkan foto dan selfie kembali sama seperti proses di awal. Di sini saya akan skip saja, prosesnya sama. Usahakan kalian ketika mengisi data diri, pekerjaan, kemudian kontak darurat, kalian harus samakan ya, samakan dengan ketika proses pengajuan limit di Home Credit. Selanjutnya, setelah selesai pengisian data di Tokopedia, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman konfirmasi atau pembayaran ya dari Home Credit, karena kita pembiayaannya pakai Home Credit. Oke, kalian checklist dulu aja yang di bagian paling bawah ini. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Ini ada rangkuman informasi pribadi pelanggan, semuanya lengkap di sini. Kalian cek dulu semuanya. Oke, setelah itu kalian kalau sudah di checklist dan kalian bisa kirimkan. Nah, di sini kita sudah dapat nomor kontrak ya, nomor kontrak untuk pembiayaan barang yang sudah kalian beli barusan di Tokopedia. Oke, kita tunggu dulu. Kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada notifikasi pembayaran berhasil. Selamat, pesanan Anda sedang dalam proses sekarang. Mohon menunggu, penjual mungkin memerlukan waktu maksimal 3 hari untuk memproses pesanan Anda. Jadi kalau kalian cek di misalkan transaksi di Tokopedia itu belum muncul ya teman-teman, karena apa? Karena kita belum melakukan penandatanganan kontrak kredit atau dokumen perjanjian pinjaman. Biasanya untuk tanda tangan digital atau dokumen perjanjiannya akan dikirim melalui SMS ataupun email yang sudah kita daftarkan ya tadi barusan. Kita di situ akan mendapatkan link yang akan mengarahkan kita untuk melakukan penandatanganan kontrak pinjaman seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin melihat status kalian itu bukan di Tokopedia tapi melainkan di aplikasi Home Creditnya. Kita buka kembali setelah kita berhasil melakukan pembayaran, kita buka. Nah, ini untuk limitnya masih tetap 10 juta. Kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian bisa pilih akun, kemudian kalian bisa cek pesanan ya. Di sini ada keterangan menunggu tanda tangan. Jadi ini kita
harus melakukan tanda tangan kontrak terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melakukan penandatanganan, pesanan ini akan masuk ke pesanan yang diproses di kolom sebelahnya. Oke. Jadi saya rasa cukup mudah ketika kalian mempunyai limit home credit tapi bingung untuk melakukan pembeliannya, caranya seperti apa. Kalian bisa belanjakan di Tokopedia. Nggak cuma di Tokopedia, kalian bisa menggunakan langkah yang sama di Bukalapak. Nah, tapi kalau di sini memberikan contohnya di Tokopedia ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kalian melakukan penandatanganan kontrak, kemudian pesanan kalian akan diproses dan akan dikirimkan ke alamat yang sudah kalian daftarkan di Tokopedia tersebut. Nah, jadi prosesnya seperti itu, cara menggunakan limit home credit tanpa harus datang ke toko offline atau mitra retail home credit. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.